warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tera Sharing. Hari ini kita akan membahas tentang perasaan memiliki kekurangan. Nah, perasaan memiliki kekurangan adalah suatu kondisi kejiwaan yang menghinggapi anak-anak karena beberapa faktor, baik pembawaan, tekanan mental, pendidikan, maupun faktor ekonomi. Kondisi ini termasuk ke dalam keadaan yang paling mengkhawatirkan kejiwaan karena bisa mengantarkan kepada penyimpangan dan perubahan pola hidup menuju kehinaan, kecelakaan, dan berlumuran dosa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa anak yang memang mengalami rasa kalau orang Jawa bilang minder, tidak percaya diri, dia merasa inferior, jadi merasa tidak mampu, dia lebih rendah dibanding teman-temannya. Hal ini bisa disebabkan memang beberapa hal, salah satunya mungkin faktor ekonomi, dari stylenya, gaya hidupnya. Terkadang ada anak yang kurang pede dengan stylenya, karena dimana teman-teman yang lain stylenya terlihat tanda kutip sangat wah, sehingga dirinya merasa aku tidak sama dengan mereka, aku tidak sama dengan teman-temanku, dan itu juga akan mengganggu pola pikir mereka, bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka untuk percaya diri melakukan sosialisasi atau berteman dengan teman sebayanya. Dan itu memang perlu menjadi perhatian khusus di lingkungan kita, terutama di dunia pendidikan, dan ini juga perlu kita lihat sebagai suatu hal yang perlu untuk kita perbaiki, terutama di dunia pendidikan, untuk di sekolah-sekolah tertentu yang dimana mereka ada kalanya juga menjual gengsinya, termasuk style mereka, bagaimana latar belakang keluarga mereka, bagaimana tingkat ekonomi mereka. Nah, ini hal yang memang perlu diperhatikan dalam kehidupan anak-anak, supaya apa? Ini untuk melindungi mereka, supaya mereka memiliki self confidence, rasa percaya diri, merasa dirinya itu mampu, merasa dirinya itu bisa sama dengan yang lain, tanpa dia merasa kekurangan atau merasa rendah diri dari teman-teman sebaya. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perasaan rendah diri dalam kehidupan anak-anak diantaranya adalah penghinaan dan cercaan. Ada ya, biasanya kita anak-anak terjadi saling olok, misalkan karena kekurangan fisiknya, atau mungkin karena dari tingkat perekonomiannya, latar belakang orang tuanya, mungkin dari sisi profesinya, satunya dari misalkan dari keluarga yang berada, konglomerat, ayahnya seorang pengusaha, sementara yang satunya mungkin dari keluarga yang sederhana, ibunya mungkin berprofesi yang dianggap kalau di lingkungan masyarakat misalkan IRT atau ART, asisten rumah tangga. Nah, yang dianggap notabene masih profesi yang masih kurang bagus. Nah, ini juga akan menyebabkan rasa rendah diri. Kemudian yang berikutnya yaitu memanjakan secara berlebihan. Ketika anak dimanjakan, semua apa-apa dia dipenuhi dan semuanya itu diberikan, atau dia mendapatkan pelayanan ekstra tanpa dia harus bekerja keras, sehingga pada saat dia sendiri dia nggak tahu saya bisa nggak ya, sehingga ada perasaan dia merasa tergantung, depend on kepada siapa yang biasa membantu dia, entah itu kakaknya, entah itu ayah atau ibunya, atau mungkin asisten rumah tangganya. Dan ini yang perlu juga patut diwaspadai, terutama mungkin ini terjadi pada anak-anak yang berada di kelas menengah ke atas, yang semua fasilitas dapat dia peroleh dengan mudah, dan mungkin orang tua tidak berpikir kalau dampak dari perlakuan yang semuanya serba melayani kepada dia, semuanya memberikan kasih sayang secara over berlebihan, bahkan semuanya dapat dia
dapatkan, atau mungkin tanpa meminta sudah orang tuanya over memberikannya, dan ini akan berdampak buruk pada kepercayaan dirinya. Dia juga akan rendah diri karena dia ketika semuanya tidak ada, dia merasa aku nggak mampu. Biasanya karena apa? Dia ada yang membantu. Kemudian yang berikutnya, membanding-bandingkan dengan anak lain. Ingat, individu itu dilahirkan secara unik, memiliki kemampuan potensi yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain, sehingga tidak layak bagi orang tua itu memberikan penilaian atau di depan anaknya membandingkan si A lebih baik, kenapa kamu tidak bisa. Padahal orang tua sendiri belum memahami bahwa si putranya atau putrinya memiliki potensi yang lain. Jangan diminta si anak ini pandai matematika, padahal dia memiliki kemampuan dalam hal lain dari sisi bahasa yang orang tuanya belum tahu. Tapi membandingkan si A pintar matematika, ini nilaimu kenapa buruk sekali atau di bawah rata-rata. Nah, ini akan juga mengganggu psikis mereka. Hati-hati orang tua, harus paham betul bagaimana potensi yang dimiliki anak. Jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Setiap anak dilahirkan unik dan memiliki potensi yang berbeda. Gali potensi mereka. Supaya apa? Mereka tahu, paham, bantu mereka memahami dirinya, pahami bahwa mereka sosok individu yang memiliki potensi dan mereka juga mampu berkembang dan menunjukkan untuk mengaktualisasikan dirinya bahwa mereka adalah anak yang mampu. Berikutnya yaitu cacat tubuh. Cacat tubuh itu bisa didapatkan sejak anak lahir, bawaan, atau ketika dalam pertengahan tumbuh kembangnya ada suatu permasalahan, problem atau kecelakaan yang menyebabkan si anak ini menjadi cacat. Nah, pada kondisi seperti ini perlu ada dorongan sosial, dukungan moral dari orang-orang sekitarnya, termasuk orang tuanya. Dengan kita memberikan terus semangat untuk dia, memberikan pemahaman pada dia bahwa ada potensi yang dia punya, bahkan kita memberikan atau menstimulasi kemampuan yang memang dia miliki, dan pada suatu saat kemampuan itu memang bisa untuk dijadikan suatu hal yang layak untuk ditunjukkan. Nah, ini perlu keahlian dari orang tua untuk membesarkan hati si anak supaya dia tidak merasa rendah diri. Kemudian ketiadaan orang tua atau anak yatim. Anak yatim itu biasanya mereka memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Mereka mungkin akan merasa sedih ketika melihat sosok teman-teman yang lain ada lengkap kedua orang tuanya, ayah ibunya lengkap, tapi dia merasa aku sendiri. Nah, supporting dari lingkungan itu sangat diperlukan. Maka kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita untuk peduli kepada teman-teman yang lain. Peduli apa yang dibutuhkan teman yang lain. Supaya apa? Anak-anak yatim ini mereka merasa tidak sendiri. Oh, teman-temanku peduli. Banyak orang yang juga masih sayang padaku. Dan jangan kita merendahkan anak-anak yatim ini sosok yang tidak mampu. Kita tetap percaya mereka itu anak-anak yang memiliki kemampuan yang bisa layak untuk disupport. Berikutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan biasa dilihat dari sisi ekonominya, dari keberadaan misalkan rumahnya, dari bagaimana dia ketidakmampuan dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga apa? Berdampak pada hal yang lain, misalkan mereka tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak.
pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dia merasa rendah diri. Nah, kepedulian kita sebagai orang-orang yang misalkan kita mampu, maka wajib hukumnya kita untuk memberikan bantuan kepada mereka. Alhamdulillah sekarang banyak beberapa sekolah yang memiliki donatur-donatur tetap yang memberikan fasilitas pendidikan gratis. Nah, ketika anak-anak miskin ini terpenuhi segala kebutuhannya, maka dia akan memiliki kepercayaan diri untuk bersosialisasi, mampu mengembangkan potensinya. Nah, ini perlu kita perhatikan bagaimana lingkungan kita, apa yang terjadi di lingkungan kita, supaya kita turut serta membantu mereka untuk bangkit, bahwa kemiskinan itu bukanlah hal satu-satunya yang akan menghambat mereka untuk mereka mampu berprestasi, untuk mampu mereka juga mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mendekati anak-anak ini dengan mengetahui apa yang terjadi dengan mereka, sehingga kita mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan ini akan menjadikan generasi-generasi kita yang unggul. Terima kasih untuk sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.